Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 5 SD Negeri 2 Serayu Larangan yang soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan saya Pak Aman Saleh dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa dimulai. Baik anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran yang kelima, yaitu temanya adalah Rasul Allah Idolaku. Ada yang masih ingat siapa itu Rasul? Ya, Rasul itu adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita ketahui dan harus kita imani, harus kita percayai. Nah, Allah mengutus para nabi dan rasul itu untuk berdakwah kepada umat manusia. Nah, jumlah rasul ataupun nabi yang harus kita ketahui itu adalah 25. Nah, pada pelajaran kali ini di kelas 5 yaitu kita akan belajar kisah keteladanan dari Nabi Daud alaihi salam. Terus Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Untuk yang pertama yaitu kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud itu adalah salah seorang nabi dari kaum Bani Israel, yaitu dari sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, Nabi Daud ini hidup pada masa pemerintahan Raja Talut, di mana Raja Talut itu adalah raja yang beriman dan taat kepada Allah, dan juga ada seorang lagi yang bernama Raja Jalut. Tetapi Raja Jalut ini ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Daud itu menjadi tentaranya Raja Talut. Ya, Nabi Daud itu menjadi tentaranya Raja Talut yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada suatu saat terjadi peperangan antara Raja Talut dan Raja Jalut yang kafir. Nah, Nabi Daud itu berhasil membunuh Raja Jalut yang kafir. Sehingga ketika itu setelah Raja Talut yang beriman kepada Allah meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengangkat Nabi Daud menjadi seorang raja dan memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Untuk yang berikutnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu berupa kitab. Kitab tersebut adalah kitab Zabur. Kemudian Nabi Daud itu juga memiliki keistimewaan yang lain, yaitu ketika pagi hari dan senja gunung-gunung itu ikut bertasbih mengikuti tasbih yang dilantunkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Selanjutnya yaitu Nabi Daud juga memahami bahasa burung-burung maupun bahasa binatang. Binatang itu juga ikut bertasbih apabila Nabi Daud itu bertasbih. Sehingga ya ketika Nabi Daud bertasbih, para burung-burung maupun binatang itu mengikuti tasbih yang dilantunkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Terus Nabi Daud itu juga memiliki mukjizat, yaitu dapat melunakkan besi seperti lilin mainan. Nah, anak-anak tahu kan lilin mainan itu yang biasa digunakan untuk bermain. Nah, tetapi kalau Nabi Daud itu menggunakannya dengan besi ya. Jadi besi kan itu keras ya. Tetapi dengan tangan Nabi Daud ya, Nabi Daud itu dapat melunakkan besi. Nah, salah satunya itu adalah membuat baju dari besi, terutama yaitu adalah baju perang. Berikutnya, Nabi Daud juga sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu ketika sehari berpuasa, sehari berbuka, berselang-seling, atau yang sering kita kenal dengan puasa Daud ya, puasa Nabi Daud, yaitu sehari berpuasa, sehari tidak. Misalnya hari ini berpuasa, terus
besok tidak, terus hari berikutnya berpuasa lagi, terus tidak berpuasa lagi. Nah, seperti itu ya, selang-seling, sehari puasa, sehari tidak. Itu merupakan puasa yang dicontohkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Terus keistimewaan yang lain yang dimiliki oleh Nabi Daud yaitu memiliki suara yang sangat merdu. Bahkan tidak ada yang mampu menandinginya dari zaman dahulu hingga sekarang. Nah, jadi suara Nabi Daud itu sangat merdu. Dan sampai sekarang itu belum ada yang mampu menandingi kemerduan dari suara Nabi Daud. Yang kedua yaitu adalah kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam ya. Jadi ayahnya Nabi Sulaiman itu adalah Nabi Daud alaihi salam. Terus ya, Nabi Sulaiman itu menggantikan sebagai raja ketika Nabi Daud sudah meninggal. Nabi Sulaiman itu dapat memerintahkan kepada hewan, angin, dan jin. Itu adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, yaitu bisa memerintahkan kepada hewan, angin, maupun jin. Nah, salah satunya yaitu Nabi Sulaiman mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah mereka berbuat kejahatan. Nah, terus di antara keistimewaan Nabi Sulaiman yaitu tadi bisa memerintahkan kepada hewan, angin, maupun jin. Salah satunya itu memerintahkan untuk membangun istana dan benteng-benteng. Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Meskipun Raja Sulaiman itu adalah raja yang berkuasa dan kaya raya, tetapi Nabi Sulaiman tetap rendah hati dan patuh tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Nah, Nabi Ilyas itu merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun. Sedangkan Nabi Ilyas itu sendiri Allah mengutusnya kepada kaum Bani Israel, di mana pada saat itu kaum Bani Israel itu menyembah patung dan berhala. Patungnya itu diberi nama Baal ya. Baal itu adalah patung yang disembah oleh kaumnya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas itu berulang kali berdakwah kepada kaumnya, kaum Bani Israel, tetapi mereka tetap tidak mau tunduk, tidak mau taat, masih tetap durhaka dan bahkan menentang serta membenci Nabi Ilyas, malah ingin membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada Nabi Ilyas agar bersembunyi di dalam gua. Akhirnya Nabi Ilyas itu bersembunyi di dalam gua selama kurang lebih 10 tahun. Nah, tadi ya, karena kaum Bani Israel itu tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada Nabi Ilyas, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, yaitu berupa kekeringan selama 3 tahun, di mana selama 3 tahun tersebut tidak turun hujan, sehingga seperti yang ada di gambar itu ya, sebagai contoh misalnya banyak sekali hewan yang kelaparan, kekeringan, bahkan ya tidak tumbuh tanaman. Manusia itu banyak yang mati karena kekurangan makanan ataupun kelaparan. Setelah terjadi bencana kekeringan selama 3 tahun, akhirnya kaum Bani Israel itu sadar bahwa seruan Nabi Ilyas itu benar. Dan kemudian Nabi Ilyas itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Sehingga Allah menurunkan hujan, di mana banyak sekali tumbuh-tumbuhan ataupun hewan yang tumbuh makmur. Namun mereka itu kembali lagi durhaka kepada Allah ya, mereka kembali lagi ingkar kepada Allah, sehingga kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Ilyas itu ditimpa musibah yang lebih berat lagi dari sebelumnya.
Ketika sebelumnya hanya berupa kekeringan, tetapi kali ini Allah menurunkan yang lebih berat lagi, yaitu berupa gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga semuanya itu mati berkelimpangan. Tetapi Nabi Ilyas dan orang-orang yang beriman itu selamat karena mereka telah pergi terlebih dahulu meninggalkan negeri itu sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang berupa gempa bumi yang sangat dahsyat. Itu ya adalah kisahnya Nabi Ilyas alaihi salam. Terus yang keempat yaitu kisah keteladanan dari Nabi Ilyasa. Nah, Nabi Ilyasa ini merupakan salah satu keponakan Nabi Ilyas yang melanjutkan kekuasaan dan dakwahnya. Jadi setelah Nabi Ilyas meninggal, dakwah dan kekuasaannya itu dilanjutkan oleh Nabi Ilyasa. Nah, Nabi Ilyasa itu memimpin Bani Israel yang seperti tadi Pak Guru jelaskan ya. Kaum Bani Israel itu hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah Nabi Ilyasa wafat, kaum Bani Israel itu kembali lagi kepada ajaran yang sebelumnya, yaitu kembali lagi berbuat ingkar ya, dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Ilyasa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaum Bani Israel, sehingga kaum Bani Israel itu terjadi dan dilanda kesengsaraan, bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu pasti akan membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak ya. Jadi kita itu harus taat, tunduk, patuh kepada Rasul yang sudah Allah utus kepada umat manusia. Kalau kita itu harus tunduk, taat dan patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian yang Pak Guru sampaikan pada video kali ini. Untuk selanjutnya yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad yang insya Allah akan Pak Guru sampaikan pada lain kesempatan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.